Silence! Okay. You must take my ball with that spit. Selflessness and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Robert, si tukang kaset. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Snake Eyes. Film ini dirilis di tahun 2021. Sebuah film yang cukup menarik, yang menceritakan pertarungan klan ninja. Di mana pada film ini diperankan oleh Iko Uwais, aktor yang cukup terkenal membintangi beberapa film laga di Indonesia. Bagaimana aksi dari para ninja ini? Mari kita dengarkan alur ceritanya. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah dan anaknya yang sedang berada di rumah. Tapi entah kenapa, sang ayah terlihat sangat gelisah, seperti sedang diawasi dari jauh. Dan benar saja, malamnya, mereka didatangi oleh pembunuh bayaran. Dia dikenal dengan nama Mr. Augustine. Pria ini ditugaskan untuk menghabisi nyawa sang ayah. Namun sebelum membunuh, dia menggunakan dadu untuk memutuskan nasib nyawa sang ayah. Sayangnya, sang ayah hanya mendapat 1 titik pada 2 dadu itu, yang artinya, sang ayah hanya mendapatkan 2 poin saja. Dengan kata lain, sang ayah kalah dalam pertaruhan, dan harus segera dibunuh. Namun, si anak menghalangi Mr. Augustine. Karena tidak mau anaknya terluka, sang ayah menyuruhnya untuk kabur. Setelah si anak bersembunyi, Mr. Augustine langsung mengeksekusi sang ayah dengan 1 tembakan tepat di kepala. Win. Snake Eyes. 20 tahun kemudian, si anak tumbuh menjadi seorang petarung jalanan. Untuk mengingat kematian sang ayah, dia mengubah namanya menjadi Snake Eyes, alias mata ular. Nama tersebut diambil dari 2 dadu yang dilempar ayahnya. Walaupun bukan petarung nomor 1, Snake Eyes memiliki stamina yang sangat luar biasa. Dia tidak mudah dikalahkan, bahkan oleh lawan yang lebih besar sekalipun, dan pada akhirnya, dia selalu menjadi pemenang di akhir pertarungan. Setelah selesai bertarung, dia tiba-tiba dihampiri oleh seorang yang misterius. Dia mengaku sebagai Kenta Takamura. Dari penampilannya, dia terlihat seperti seorang mafia. Tujuannya mendekati Snake Eyes adalah untuk merekrutnya ke dalam geng Yakuza. Pada awalnya, Snake Eyes menolak tawaran tersebut, akan tetapi, ternyata Kenta mengetahui tentang pembunuhan ayahnya, dan dia berjanji akan menemukan pelakunya jika Snake Eyes mau bergabung. I don't care. Went to your motel room. Hey guys, especially people who kill other people. 4 minggu kemudian, Snake Eyes sudah resmi menjadi anggota Yakuza. Dia juga disukai oleh anggota yang lain, terutama si Tommy. Snake Eyes ditugaskan menjadi seorang penyelundup senjata dan bekerja di dermaga. Setiap hari, yang dia lakukan adalah memasukkan senjata ilegal ke dalam perut ikan. Tak berselang lama, Snake Eyes dan semua anggota dipanggil oleh Yasuzo. Dia adalah tangan kanan dari Kenta. Di sini Yasuzo mencurigai kalau ada pengkhianat di dalam organisasi, dan tidak disangka-sangka, orang itu adalah Tommy. Lalu Kenta tiba-tiba muncul dari belakang. Di sini terungkap bahwa Tommy merupakan salah satu anggota dari kelompok ninja paling kuat, yaitu dari klan Arashikage. Dan untuk waktu yang lama, Tommy telah menjadi mata-mata di organisasi Kenta. Oleh karena itu, Kenta pun menyuruh Snake Eyes untuk menghabisinya. Tapi bukannya menembak si Tommy, Snake Eyes justru menentang perintah Kenta, sehingga dia juga dianggap sebagai pengkhianat. Seketika itu juga, para Yakuza itu langsung menyerangnya. Snake Eyes dan Tommy bekerja sama untuk kabur dari dermaga, namun sialnya, puluhan anak buah Kenta menutup akses gerbang. Mau tak mau, keduanya pun harus bertarung mengalahkan mereka semua. Setelah mengalahkan para Yakuza, Snake Eyes membantu Tommy melawan Kenta dan Yasuzo. Sebelum akhirnya, para polisi datang. Lalu beberapa saat kemudian, Snake Eyes tiba-tiba terbangun di dalam jet pribadi.
Sanke ternyata pingsan karena kelelahan dalam pertarungan tersebut. Ternyata, Tommy berhasil membawanya kabur dari polisi dan Yakuza. Di dalam jet, Tommy menceritakan masa lalunya dengan Kenta. Dulunya mereka adalah calon pewaris kekuasaan di Arashikage, namun Kenta dianggap tidak layak, sehingga Kenta menjadi iri dan ingin membunuhnya. Sejak kejadian itu, Tommy langsung mengusir Kenta dari Jepang. Dia juga memperingatkan Snake Eyes bahwa Kenta akan terus mengejarnya, dan karena merasa berhutang nyawa, Tommy mengajaknya ke kastil klan Arashikage. Anytime you're ready. You're alive. Stop. Not yours. So honor. You are a dead man. When he's away, he knows how. Once to Japan. In LA, there's no going back. Setibanya di kastil, Snake Eyes melihat seorang wanita yang menyambut kedatangannya. Dia mengira kalau wanita tersebut adalah istri Tommy, tapi sebenarnya dia adalah Akiko yang merupakan kepala keamanan di Arashikage. Kemudian mereka menghadap ke pemimpin klan Arashikage, yaitu Shane. Dia adalah nenek kandung dari Tommy, sekaligus orang paling berkuasa di Jepang. Setelah mendengar tentang Snake Eyes, Shane pun berterima kasih kepadanya karena telah menolong Tommy. Sebagai rasa bersyukur, Shane ingin membalas budi kepadanya, kemudian Snake Eyes berkata bahwa dia membutuhkan air hangat untuk mandi, serta tiket untuk pulang, namun Tommy justru memintanya untuk menjadi anggota dari klan Arashikage. Snake Eyes memiliki potensi yang tinggi dan bisa dipercaya, walaupun ditentang oleh Akiko. Tommy tetap bersikeras, permintaan itu pun dikabulkan oleh Shane, tapi dengan satu syarat. Snake Eyes harus melakukan 3 tantangan yang diberikan oleh para master. 3 tantangan tersebut adalah cara klan Arashikage untuk mengetahui karakter dan kekuatan dari calon anggota. Jika gagal melalui 3 tantangan ini, maka calon anggota akan mati. Snake Eyes sempat terkejut saat mendengarnya, tapi Tommy meyakinkan bahwa dengan masuk ke dalam klan, maka Snake Eyes tidak akan lagi pusing memikirkan masa depannya, dia akan memiliki tujuan dalam hidupnya. Keesokan harinya, dia dan ninja lainnya melakukan latihan khusus sebelum melaksanakan tantangan. Tommy selalu mengawasinya dari rekaman CCTV, sekaligus melihat perkembangan Snake Eyes. Akiko kembali memperingatkannya, dia merasa kalau Snake Eyes bisa berbahaya untuk klan, karena identitasnya tidak diketahui, terlebih lagi sidik jarinya tidak terbaca, dan dia pernah bekerja untuk Yakuza. Tidak hanya itu, Snake Eyes juga bisa gagal dalam tantangan, mengingat 80% kandidat ninja tidak lulus pada tahap pertama. Walaupun begitu, Tommy tetap yakin kepada Snake Eyes. Singkat cerita, tibalah hari pelaksanaan tantangan. Shane kemudian memperkenalkan 2 master. Yang pertama adalah Heart Master, dia merupakan salah satu ninja terbaik di klan Arashikage. Dan yang kedua, adalah Blind Master, sosok ninja yang buta, namun sangat bijak dan sangat dihormati. Tanpa berlama-lama lagi, tantangan pertama pun akhirnya dimulai. Di sini Heart Master sedikit meremehkan Snake Eyes, dia mengatakan kalau Snake Eyes akan gagal dalam tahap pertama. Dalam tantangan ini, Snake Eyes harus bisa mengambil mangkuk berisi air dari tangan Heart Master, akan tetapi dia tidak boleh menumpahkan airnya, dan jika gagal sebanyak 4 kali, maka dia tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dengan percaya diri, Snake Eyes pun langsung menyerangnya. Akan tetapi, Snake Eyes tidak bisa mengimbangi kelincahan, serta ketenangan dari Heart Master. Dia justru kewalahan, dan langsung gagal di percobaan pertama dan kedua. Di percobaan ketiga, Snake Eyes kembali gagal, karena terlalu ambisius, hingga akhirnya, dia sadar bahwa tantangan kali ini bukanlah menguji kekuatannya, melainkan ujian karakter. Di percobaan keempat, dia pun langsung menurunkan ego di depan Heart Master, dan dengan kerendahan hati, Snake Eyes meminta bertukar mangkuk secara baik-baik. Setelah sukses melewati tantangan pertama, Snake Eyes diajak makan malam bersama Tommy dan para master. Di sini Tommy diperkenalkan sebagai calon pemimpin klan, atau yang biasa disebut dengan Torio. Dia adalah keturunan terakhir dari klan Arashikage. Sembari makan, Snake Eyes bertanya tentang Heart Master yang selalu menatapnya. Akiko pun menjelaskan, kalau Heart Master memiliki rabun jauh, sehingga seringkali dianggap mengintimidasi, padahal yang selalu mengawasinya adalah Blind Master. Yang konon katanya, dia bisa mendeteksi kebohongan. Ketika malam sudah larut, Snake Eyes meminjam salah satu motor Tommy untuk pergi sebentar. Namun nyatanya, dia justru pergi menemui Kenta, yang sudah berada di Jepang.
Di sini terungkap bahwa keduanya sudah merencanakan ini sejak lama. Akan tetapi, Snake Eyes ingin memutus kerjasamanya, karena Kenta tidak kunjung menemukan pembunuh ayahnya. Kenta pun memintanya untuk sedikit bersabar, dia lalu memberikan 2 dadu milik pelakunya. Dari sini Snake Eyes akhirnya mau bekerja sama lagi. Kali ini, dia harus mencuri sebuah artefak bernama Permata Matahari, dan jika berhasil, Kenta akan segera mengungkapkan identitas pembunuh ayahnya. Setelah dari tempat Kenta, Snake Eyes langsung kembali ke kastil, namun dia tidak sadar, kalau Akiko sedang mengawasinya, wanita ini sudah curiga sejak awal, kalau Snake Eyes memiliki tujuan lain. Yours. It is pride Arashikage's power. Keesokan harinya, Snake Eyes mengobrol dengan Tommy di tepi kolam. Di sini Tommy memberikan hadiah pedang kepada Snake Eyes. Selain itu, dia juga menceritakan tentang permata matahari, yang konon katanya, permata tersebut diturunkan oleh Dewi Matahari, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Akan tetapi, klan Arashikage tidak boleh menggunakannya, mereka harus menjaga pusaka tersebut, sebagai simbol dari klan. Oleh karena itu, keluarga Tommy menggunakan kunci DNA untuk membuka pintu akses ke permata itu, dengan kata lain, hanya keluarga Tommy dan para master, yang bisa membukanya. Setelah itu, Snake Eyes mencari tempat di mana permata matahari itu disimpan. Tapi sayangnya, dia justru dipergoki oleh Akiko, wanita itu kemudian mengajaknya bertarung. Tanpa pikir panjang, Snake Eyes pun menerima tantangannya. Sayangnya, pertarungan harus dihentikan, setelah Akiko mendapat telepon dari Tommy. Ternyata, itu adalah panggilan darurat. Tommy baru saja menemukan fakta, bahwa Kenta dan anak buahnya akan menyelundupkan senjata ke Jepang. Dia pun memutuskan untuk menghentikannya sendiri. Tapi tiba-tiba, Snake Eyes mengajukan diri untuk ikut bersamanya. Tak berselang lama, Tommy bersama Snake Eyes dan Akiko tiba di tempat transaksi. Mereka kemudian membagi tugas, Akiko akan memancing para Yakuza untuk keluar, sedangkan Snake Eyes ditugaskan untuk mengamankan senjata selundupan. Sementara itu, Tommy akan menghabisi Kenta dengan tangannya sendiri. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun langsung tancap gas. Yang tidak mereka sadari, pertarungan ini langsung diawasi oleh Kenta. Dia terlihat sangat tenang, seakan-akan sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Namun setelah mengalahkan semua Yakuza, Tommy akhirnya bisa melihat Kenta, dan tanpa berlama-lama, dia langsung menyerangnya. Sayangnya, Tommy tampak kewalahan saat menghadapi Kenta. Di saat Tommy nyaris terbunuh, Snake Eyes datang membantunya dengan merobohkan tiang listrik di dekat Kenta. Setelah itu, mereka menggeledah barang selundupan Yakuza, dan ternyata, mereka menemukan logo Cobra. Seperti yang kita tahu, Cobra adalah organisasi teroris yang menjadi musuh bebuyutan dari skuad G.I. Joe. Melihat itu, Tommy pun segera menghubungi Scarlett O'Hara, seorang perwira hebat yang merupakan anggota G.I. Joe. Saat ini, Scarlett tengah menjalankan sebuah misi rahasia. Akhirnya, dia pun video call dengan Tommy, sambil membantai para lawannya. Scarlett memberikan beberapa informasi kepada Tommy. Dia mengatakan, kalau penyelundupan senjata yang dilakukan Yakuza, berhubungan dengan wanita bernama Anna, atau yang biasa dipanggil dengan Baroness. Dia merupakan anggota Cobra tingkat tinggi, yang sangat berbahaya. Jika Baroness bekerja sama dengan Kenta, maka, klan Arashikage akan terancam. Cobra to war with us. I need to take care of some surprises. He's back in Tokyo. He's with the Joes. It's to do with. Under a single centralized command. I've been keeping tabs on an old civil unrest everywhere from Nankan. Malam harinya, Snake Eyes kembali pergi dari kastil untuk menemui Kenta. Namun dia dibuntuti oleh Akiko, namun Snake Eyes berhasil mengelabui Akiko. Setibanya di markas Kenta, Snake Eyes langsung membatalkan kerjasamanya. Tapi tak lama kemudian, Baroness muncul, dan memperkenalkan dirinya. Lalu memberikan penawaran yang lebih menggiurkan. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung menunjukkan video Mr. Augustine. Ternyata, dia sudah menculiknya, dan akan menyerahkan pembunuh itu kepada Snake Eyes, dengan syarat, Snake Eyes harus mau mencuri permata matahari. Dia diberi waktu 3 hari untuk memutuskan. Jika tidak bersedia, maka dia tidak akan bisa balas dendam.
Sepulangnya dari markas Kenta, Snake Eyes langsung menjalankan tantangan kedua, yang diawasi langsung oleh Blind Master. Pada tahap ini, Snake Eyes diminta untuk mengikuti sebuah cahaya, yang akan mengungkapkan kelemahannya. Lalu cahaya itu akan membawanya ke ingatan masa lalunya, ketika ayahnya dibunuh. Kemudian bayangan ayahnya muncul di sana, Snake Eyes pun meminta maaf, karena tidak bisa menolongnya, namun sang ayah mengatakan, kalau semua ini bukan salahnya. Setelah itu, Snake Eyes kembali ke hadapan Blind Master, dia pun bertanya, apakah dia lulus dalam tantangan tersebut. Blind Master menjawab, bahwa tahap kedua ini bukan hanya tentang lulus atau tidak, melainkan tentang penerimaan. Jika Snake Eyes bisa mengatasi rasa bersalah dan dendam, maka dia akan mampu melakukan tantangan ketiga. Feel your weakness. This is not a challenge you. Setelah menjalankan tantangan, Snake Eyes beristirahat di kamarnya, sambil melemparkan dadu ke meja. Namun entah kenapa, dadu tersebut selalu menghasilkan 2 titik. Dia lalu menyadari bahwa Mr. Augustine memang mendesain dadunya seperti itu, dengan kata lain, pembunuh itu tidak memberi pilihan kepada ayahnya. Karena sudah tidak sabar untuk balas dendam, Snake Eyes pun langsung menyelinap ke dalam kuil, yang diduga menyimpan permata matahari. Tapi sialnya, dia tertangkap oleh sensor gerak di kuil tersebut. Akiko pun segera mencari Snake Eyes, karena dia yakin kalau itu adalah perbuatannya. Di sini Akiko sedikit emosi, karena dia berhutang budi kepada Arashikage, semenjak keluarganya tidak ada. Dia akan melakukan apapun untuk melindunginya, dan inilah alasan kenapa dia selalu mencurigai Snake Eyes. Mendengar penjelasannya, Snake Eyes pun merasa terharu, dia akhirnya menceritakan tentang kematian sang ayah, dan kenapa dirinya tidak punya nama. Konon katanya, sang ayah telah memalsukan identitas keluarganya, sehingga Snake Eyes tidak pernah bisa dilacak. Masa lalunya dan sama seperti Akiko. Dia sebenarnya ingin bergabung dengan klan Arashikage untuk menemukan kedamaiannya. Akiko pun luluh dengan kata-kata Snake Eyes, dia bahkan memberinya saran untuk melewati tantangan ketiga. Keesokan harinya, Snake Eyes kembali bertemu para master untuk melaksanakan tantangan ketiga. Pada tahap ini, dia harus masuk ke dalam goa bawah tanah. Namun ternyata, gua tersebut adalah sarang ular raksasa yang harus dia lawan agar bisa lulus. Heartmaster kemudian menjelaskan bahwa ular raksasa itu adalah anaconda yang bisa membaca hati dan pikiran manusia. Akan ada 3 ular yang membaca hatinya, jika bersih, maka ulat-ular ini tidak akan melukainya, tapi jika kotor, mereka akan langsung menyerangnya. Awalnya, ketiga anaconda terlihat diam dan hanya mengamati Snake Eyes. Namun tiba-tiba, dari atas Akiko tampak kasihan melihatnya. Akhirnya, dia pun ikut turun ke bawah, dan membiarkan Snake Eyes untuk pergi. Karena membantu Snake Eyes, maka Akiko telah melanggar peraturan klan, sehingga dia harus dihukum. Akan tetapi, Tommy dan Snake Eyes membelanya, terutama Snake Eyes akhirnya mengaku kepada Shane, bahwa hatinya tidak murni. Dia memiliki rasa dendam yang sulit dihilangkan. Karena berkata jujur, Snake Eyes pun tidak akan dihukum atau dibunuh. Namun yang jelas, Arashikage tidak akan menerimanya. Karena merasa bersalah, Snake Eyes pun langsung menemui Tommy dan meminta maaf. Dia juga mengatakan, kalau Tommy sudah dianggap seperti saudara, dan untuk mengikat tali persaudaraan, Snake Eyes tiba-tiba mengiris telapak tangannya, dan meminta Tommy melakukan hal yang sama. Setelahnya, mereka pun saling bersalaman. Kemudian Snake Eyes pamit pergi dari kastil. Tapi yang sebenarnya, dia sudah merencanakan ini semua. Dia akan menyusup lagi ke dalam kastil, lalu menggunakan darah milik Tommy, untuk mencuri permata matahari. Snake Eyes juga meretas sistem keamanan kastil, agar alarm sengaja berbunyi. Alhasil, Tommy dan Akiko pun akan langsung mengecek kuil, tempat penyimpanan pusaka permata matahari. Dan benar saja, mereka berdua pergi ke tempat tersebut, lalu mengecek keberadaan permata matahari. Setelah mereka pergi, barulah Snake Eyes menyelinap masuk, dan mengambil permata matahari. Akan tetapi, saat dia hendak keluar, dia sudah dihadang oleh Akiko. Akiko pun sangat kecewa kepada Snake Eyes, karena telah mengkhianati kepercayaannya. Oleh karena itu, Akiko bertekad untuk menghabisi Snake Eyes, untuk menebus kesalahannya. Namun dengan cepat, Snake Eyes berhasil melarikan diri dari Akiko. You wouldn't do that. Akibat pencurian permata matahari, Shane menjadi murka kepada Tommy, karena Tommy lah yang sudah membawa Snake Eyes ke dalam kastil. Shane pun menyuruhnya untuk bertanggung jawab. Sementara itu, Snake Eyes sudah sampai di tempat Kenta dan Baroness. Di sana, dia langsung menyerahkan permata tersebut kepada Kenta. Dia tidak peduli dengan perang antara Cobra dan Arashikage.
Karena yang dia inginkan hanyalah balas dendam kepada pembunuh ayahnya. Kenta pun terkesima dengan keindahan permata matahari. Dia lalu memanggil salah satu anak buahnya untuk mengetes kekuatan pusaka itu. Ternyata, perkataan Tommy benar, bahwa permata itu sangatlah sakti. Setelah mendapatkan permata, Kenta memenuhi janjinya kepada Snake Eyes, yaitu menangkap Mr. Augustine. Snake Eyes lalu masuk ke dalam sebuah gudang, di mana Mr. Augustine sudah diikat di kursi, dengan kondisi menyedihkan. Akan tetapi, Augustine tidak ingat dengan ayah Snake Eyes, karena dia telah membunuh banyak orang. Mendengar perkataannya, Snake Eyes pun sangat emosi. Snake Eyes kemudian memaksa Augustine untuk melempar dadu, seperti yang dilakukan ayahnya dulu, dan hasil lemparan dadunya pun selalu sama, di angka 2 poin. Namun sebelum Snake Eyes mengeksekusinya, Mr. Augustine tiba-tiba ingat dengan kejadian 20 tahun lalu. Dia mengatakan, kalau dalang dari pembunuhan ayah Snake Eyes, adalah si Cobra. Dengan sangat terkejut, Snake Eyes langsung kehilangan kata-kata. Dia menyesal, karena telah membantu Cobra mencuri permata matahari. Setelah mendengar penjelasan Mr. Augustine, Snake Eyes justru melepaskan rantai di tangan Mr. Augustine, kemudian Snake Eyes pergi begitu saja. Dia memutuskan untuk balas dendam kepada Cobra, dan menghentikan Kenta, sebelum perang antara mereka dan Arashikage terjadi. Tapi sayangnya, dia dikejar oleh Tommy dan Akiko. Bukannya melawan mereka berdua, Snake Eyes justru menyerang anggota Yakuza yang membuntuti keduanya. Pada saat Snake Eyes membantai para Yakuza, Kenta dan Baroness ternyata sudah berada di kastil Arashikage. Mereka juga langsung membakar beberapa kuil, dan juga ninja yang menghalangi mereka. Para Yakuza juga nekat mengeroyok Heartmaster yang sangat lincah dan kuat. Di sisi lain, Scarlet juga sudah berada di sana untuk membantu klan Arashikage. Pada waktu yang sama, Snake Eyes masih bertarung dengan para Yakuza. Akiko yang melihatnya pun ikut membantu, berbeda dengannya, Tommy justru ingin membunuh Snake Eyes. Dia sudah terlalu marah, karena dikhianati. Di adegan lain, Scarlet sedang baku tembak dengan Baroness, namun sialnya, anggota Cobra lainnya langsung mengepung Scarlet. Sedangkan di tempat lain, Heartmaster justru mengalahkan anak buah Kenta dengan sangat mudah. Secara tiba-tiba, Kenta bertemu dengan Shane, dan mencegah Shane yang hendak melarikan diri. Kemudian, dia mengaku sebagai pemimpin Arashikage yang sebenarnya. Adegan film berpindah lagi. Kini, Snake Eyes dan Tommy bertarung dengan sangat sengit, tapi akhirnya, mereka terpaksa bekerja sama untuk menyelamatkan Arashikage dari tangan Kenta dan Cobra. Sementara mereka berdua menuju ke kastil, ternyata Shane sudah ditangkap oleh Kenta. Di sini Baroness menagih permata mataharinya, sesuai yang telah dijanjikan Kenta. Akan tetapi, Kenta justru mengkhianati Cobra, dan langsung menyerang Baroness. Tak lama kemudian, Tommy dan Snake Eyes tiba di kastil. Mereka juga dibantu oleh Akiko. Tommy kemudian membagi tugas, Akiko dan Snake Eyes akan melindungi neneknya, sedangkan dia akan merebut permata matahari dari tangan Kenta. Di sisi lain, Scarlet mengajak Baroness untuk bekerja sama, karena posisi mereka sama-sama terpojok oleh kekuatan permata matahari yang dimiliki oleh Kenta. Di luar kastil, Tommy sedang menghabisi kelompok Yakuza. Dia juga dibantu oleh Blind Master dan Heartmaster. Pada waktu yang sama, Tommy bertemu dengan Snake Eyes dan Akiko. Mereka bersama Nenek Shane membantai para Yakuza. Dengan menggunakan kipasnya, Nenek Shane terlihat sangat lincah dalam bertarung. Singkat cerita, kubu Arashikage berhasil membantai semua Yakuza, dan kini yang tersisa, hanya Kenta dan beberapa anak buahnya. Tapi beberapa anak buahnya tersebut akhirnya mati, dengan mudah combo Scarlet dan Baroness memberondong peluru semua anak buah Kenta yang tersisa. Kemudian Shane menjatuhkan bom asap, untuk mengelabui Kenta. Setelah itu, Tommy dan yang lainnya berpencar, dan membuat Kenta bingung. Hingga akhirnya, dia terjebak di tengah-tengah mereka. Kemudian Scarlet dan Baroness mendorong gerobak peledak ke arah Kenta. Secara refleks, Kenta menggunakan kekuatan permata itu untuk meledakkan gerobak tersebut. Nyatanya, gerobak itu berisi bom. Akibat ledakannya, permata matahari lepas dari tangan Kenta dan terjatuh ke tanah. Sontak Tommy pun berusaha mengambilnya. Setelah berhasil merebut permata matahari, Tommy pun terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menghabisi nyawa Kenta. Dengan begitu, Tommy sudah melanggar peraturan klan. Karena klan Arashikage sudah bersumpah untuk tidak menggunakan kekuatan dari batu permata matahari tersebut. Dia pun langsung menyerahkan permata itu kepada neneknya, lalu Shane menyuruh Heartmaster untuk menyimpannya kembali.
Di sisi lain, jasad Kenta tidak ditemukan, dengan kata lain, dia masih berkeliaran di sekitar kastil. Dan ternyata, Kenta sedang dikejar-kejar oleh Snake Eyes, mereka berdua lalu berduel di dalam hutan. Akan tetapi Snake Eyes sudah kehabisan tenaga, sehingga dia harus bertarung menggunakan akalnya. Oleh karena itu, Snake Eyes mengikat kaki Kenta dengan rantai, kemudian menjatuhkannya ke dalam goa yang berisi anaconda, seperti yang kita lihat dalam tengah film tadi, saat ujian yang dilakukan oleh Snake Eyes. Alhasil, Kenta pun dikeroyok oleh ular-ular tersebut karena memiliki hati yang kotor. Kenta berhasil menebas seekor ular, tetapi ular lainnya langsung melahap Kenta. Sayangnya, rantai yang terikat ke tubuh Kenta tersambung juga ke tangan Snake Eyes. Di sini Snake Eyes berusaha mengosongkan hatinya agar dia tidak dimakan oleh ular-ular itu, dan beruntung, kini hatinya sudah bersih. Setelah semua masalah selesai, Heartmaster ditugaskan untuk menyimpan permata matahari ke tempat asalnya. Dia kemudian menghadiri persidangan untuk Tommy yang telah melanggar aturan klan. Shane menghukumnya dengan hukuman yang sangat berat, yaitu Tommy tidak diperbolehkan menjadi pemimpin Arashikage. Sontak, Tommy pun langsung emosi. Setelahnya, Tommy berjanji kepada Snake Eyes bahwa dia akan membunuhnya jika bertemu lagi. Tommy kemudian melepaskan cincin Arashikage, pertanda bahwa dia telah keluar dari klan Arashikage, dan bertekad untuk pergi sejauh mungkin. Selepas kepergian Tommy, Snake Eyes merasa sangat bersalah, karena jika dia tidak mencuri permata itu, pasti Tommy bisa menjadi pemimpin klan. Di sini, Akiko mendukung langkah Snake Eyes sepenuhnya, dia juga telah menyiapkan kostum Snake Eyes khusus untuknya. Kemudian Scarlet mendatangi mereka, dia lalu memberikan berkas rahasia tentang ayah Snake Eyes. Dan tidak disangka-sangka, ternyata ayahnya adalah seorang anggota G.I. Joe. Dia dibunuh karena ketahuan menyusup ke dalam kobra. Shane pun ingin merekrut Snake Eyes sebagai anggota baru, tapi sebelum mengiyakannya, Snake Eyes ingin mencari Tommy terlebih dahulu. Di akhir film, Tommy sedang berada di dalam pesawat. Terlihat, Tommy dihampiri oleh Baroness, wanita itu lalu mengajaknya bekerja sama di Cobra. Tommy yang sedang kalut pun langsung menerimanya. Dan disinilah Tommy mengubah identitasnya menjadi Storm Shadow. Dan, film pun berakhir. Oke kawan-kawan. Setelah mendengar sampai habis alur cerita ini, langsung saja kalian klik kolom deskripsi. Karena di situ ada juga loh alur cerita film lainnya. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan sampai jumpa di film berikutnya.